Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2A kelompok 2 akan mendemonstrasikan praktikum kami yang pertama mengenai identifikasi karbohidrat secara kualitatif. Kita tahu bahwa karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan perbandingan 1:2:1. Klasifikasi karbohidrat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang mengandung 1 gugus glukosa. Di sini monosakarida dibagi menjadi 5. Yang pertama glukosa. Glukosa adalah gula anggur. Glukosa banyak terdapat dalam buah-buahan dan juga sayuran. Yang kedua, fruktosa. Fruktosa adalah gula buah yang terdapat dalam buah-buahan. Yang ketiga, galaktosa. Galaktosa dibagi menjadi 2, yaitu glukosa dan juga fruktosa. Yang keempat, pentosa, dan yang kelima, manosa. Yang kedua, disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang mengandung gugus glukosa lebih dari 2 dan kurang dari 10. Di sini disakarida dibagi menjadi 4. Yang pertama maltosa. Maltosa adalah gula pati. Yang kedua sukrosa. Sukrosa adalah gula tebu yang terdapat banyak di dalam gula pasir dan juga gula merah. Yang ketiga laktosa. Laktosa adalah gula susu yang terdapat dalam produk susu. Dan yang keempat trehalusa, yaitu gula jamur yang terdapat pada jamur. Yang ketiga polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang mengandung gugus glukosa lebih dari 10. Di sini polisakarida dibagi menjadi 2. Yang pertama polisakarida simpanan. Polisakarida simpanan contohnya adalah pati, glukogen, dan juga dextran. Yang kedua polisakarida struktural dibagi menjadi 2, yaitu selulosa dan juga kitin. Adapun beberapa fungsi dari karbohidrat, yang pertama yaitu sebagai sumber energi, dan yang kedua sebagai pemberi rasa manis pada makanan, yang ketiga sebagai penghemat protein, dan yang keempat sebagai pengatur metabolisme lemak, dan yang kelima membantu pengeluaran feses. Analisa identifikasi karbohidrat secara kualitatif. Yang pertama, uji molis. Uji molis adalah uji yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat. Karbohidrat yang direaksikan dengan reaksi molis akan menghasilkan cincin berwarna ungu. Hal ini menunjukkan bahwa karbohidrat di sini bereaksi secara positif. Yang kedua, uji Benedict. Uji Benedict digunakan untuk menguji adanya gula pereduksi. Karbohidrat yang mengandung gula pereduksi jika direaksikan dengan reaksi Benedict akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Hal ini menunjukkan bahwa karbohidrat di sini bereaksi secara positif. Yang ketiga, uji Barfoot. Uji Barfoot digunakan untuk membedakan monosakarida dan juga disakarida. Karbohidrat yang bereaksi dengan reaksi Barfoot akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Hal ini menunjukkan bahwa karbohidrat di sini bereaksi secara positif. Dan yang keempat, uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk menguji adanya gugus keton. Karbohidrat yang mengandung gugus keton adalah fruktosa dan juga sukrosa. Jika fruktosa dan sukrosa direaksikan dengan reaksi Seliwanov akan menghasilkan warna merah atau kuning plus. Hal ini menunjukkan bahwa karbohidrat di sini atau fruktosa dan sukrosa mengandung gugus keton. Yang kelima, uji iodium. Uji iodium digunakan untuk memisahkan polisakarida, monosakarida, dan juga disakarida. Pada uji iodium, amilum yang bereaksi dengan larutan iodium akan menghasilkan warna biru. Dan juga selulosa dan tepung yang bereaksi dengan larutan iodium akan menghasilkan warna coklat. Hal ini berarti bahwa amilum, tepung, dan juga glikogen bereaksi secara positif. Adapun tujuan praktikum pada identifikasi karbohidrat secara kualitatif, yang pertama yaitu dapat memahami pengertian karbohidrat dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua,
Identifikasi larutan karbohidrat berdasarkan pembagian jenisnya. Dan yang ketiga, menganalisa sifat-sifat karbohidrat. Dan yang keempat, memahami hubungan reaksi karbohidrat dan strukturnya. Adapun alat dan juga bahan yang akan kita gunakan pada praktikum uji karbohidrat secara kualitatif ini adalah yang pertama, tabung reaksi sebanyak 15 buah. Yang kedua, gelas ukur dengan ukuran 10 mili dan juga pipet tetes. Yang ketiga, beker gelas dengan ukuran 250 ml. Yang keempat, penjepit kayu. Yang kelima, kawat kasa, tripod, dan juga yang terakhir ada bunsen. Dan bahan yang akan kita gunakan adalah yang pertama, reaksi Seliwanov. Yang kedua, reaksi Benedict. Yang ketiga, larutan iodin dengan konsentrasi 0,01 normal. Kemudian kita menggunakan karbohidrat. Yang pertama yaitu laktosa yang kita ambil dari sampel susu sebanyak 1 gram yang dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Yang kedua, sukrosa yang kita ambil dari sampel gula pasir sebanyak 1 gram yang dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Yang ketiga, fruktosa yang kita ambil dari sampel jeruk sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Yang keempat, dextrin yang kita ambil dari sampel terigu sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Kemudian yang terakhir adalah amilum yang kita ambil dari sampel kanji sebanyak 1 gram dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Di sini kita akan melakukan 3 buah macam uji. Yang pertama yaitu uji iodium. Masukkan kelima sampel karbohidrat ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 1 tetes. Yang pertama kita masukkan laktosa ke dalam tabung reaksi yang pertama. Yang kedua kita masukkan sukrosa ke dalam tabung reaksi yang kedua. Yang ketiga, kita masukkan fruktosa sebanyak 1 tetes ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Lalu yang keempat, kita masukkan dextrin sebanyak 1 tetes ke dalam tabung reaksi yang keempat. Lalu yang terakhir kita masukkan amilum sebanyak 1 tetes ke dalam tabung reaksi yang kelima. Setelah itu ditambahkan larutan iodium ke dalam setiap tabung sebanyak 1 tetes.
Langkah selanjutnya, kita homogenkan dengan cara memutar tabung reaksi. Yang pertama ini adalah larutan laktosa dan juga larutan iodin sebanyak 1 tetes. Kemudian kita homogenkan tabung reaksi yang kedua berisi sukrosa dan juga larutan iodin sebanyak 1 tetes. Lalu yang ketiga, kita homogenkan fruktosa dan juga larutan iodin masing-masing sebanyak 1 tetes. Lalu yang keempat, kita homogenkan tabung reaksi yang berisi dextrin dan juga larutan iodin masing-masing sebanyak 1 tetes. Lalu yang kelima, kita homogenkan amilum dan juga larutan iodin masing-masing sebanyak 1 tetes. Dan yang terakhir, kita amati perubahan warna yang terjadi. Hasil positif menunjukkan bahwa dextrin dan juga amilum terbentuk endapan. Pada dextrin terbentuk endapan berwarna biru dan juga pada amilum terbentuk endapan berwarna biru tua. Ya, yang kedua kita akan melakukan uji Benedict yang bertujuan untuk mengetahui adanya gula reduksi. Langkah pertama, kita masukkan 5 sampel ke dalam 5 tabung, masing-masing sebanyak 4 tetes. Kita masukkan laktosa sebanyak 4 tetes ke dalam tabung reaksi yang pertama. Yang kedua, kita masukkan sukrosa sebanyak 4 tetes ke dalam tabung reaksi yang kedua. Yang ketiga, kita masukkan fruktosa sebanyak 4 tetes ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Yang keempat, kita masukkan dextrin sebanyak 4 tetes ke dalam tabung reaksi yang keempat. Lalu yang kelima, kita masukkan 4 tetes amilum ke dalam tabung reaksi yang kelima. Dan langkah berikutnya, kita tambahkan reaksi Benedict ke dalam masing-masing tabung sebanyak 1 ml. Terlebih dahulu kita ukur menggunakan gelas ukur.
sebanyak 1 mili. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua sebanyak 1 mili. Kita masukkan lagi ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Ya, perlu kita ketahui bahwa penetesan harus sejajar. Kita masukkan lagi ke dalam tabung reaksi yang keempat. Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kelima. Langkah selanjutnya kita homogenkan dengan cara memutar tabung reaksi. Penghomogenan ini berfungsi agar kedua larutan dapat tercampur dengan sempurna. Langkah selanjutnya kita panaskan larutan sukrosa dan juga larutan benedik. Pemanasan ini dilakukan hingga larutan mendidih. Yang kedua kita homogenkan sukrosa dan juga benedik. Lalu kita panaskan hingga larutan mendidih. Pemanasan dilakukan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Bertujuan agar tabung reaksi tidak meletup.
Lalu yang ketiga kita homogенkan larutan fruktosa dengan benedik masing-masing sebanyak 1 tetes dan juga 1 ml. Kita panaskan hingga larutan mendidih. Pemanasan ini dilakukan kurang lebih selama 5 menit. Lalu yang keempat kita homogенkan larutan dextrin dan juga benedik. Lalu kita panaskan kira-kira selama 5 menit hingga larutan menjadi mendidih. Lalu yang terakhir kita homogенkan larutan amilum dengan benedik. Lalu kita panaskan selama kurang lebih 5 menit hingga larutan mendidih. Ya, langkah selanjutnya kita amati perubahan warna yang terjadi. Pada uji benedik, hasil positif menunjukkan bahwa pada laktosa dan juga fruktosa mengalami perubahan warna, di mana laktosa mengalami perubahan warna menjadi hijau dan juga fruktosa mengalami perubahan menjadi biru kehijauan. Hal ini menunjukkan bahwa fruktosa dan juga laktosa mengandung gula reduksi. Yang ketiga, kita akan melakukan uji Seliwanov dengan tujuan untuk mengetahui adanya gugus keton pada karbohidrat. Langkah yang pertama, kita masukkan reaksi Seliwanov sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Terlebih dahulu kita ukur menggunakan gelas ukur. Kita pipet reaksi Seliwanov sebanyak 2 ml. Pemipetan dilakukan dengan sejajar.
kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Kita pipet lagi pereaksi Seliwanov sebanyak 2 ml. Setelah volume mencapai 2 ml, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua. Cara pemipetan dilakukan dengan hati-hati karena ini sangat mempengaruhi volume. Setelah volume mencapai 2 ml, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Setelah volume mencapai 2 ml, kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang kelima. Dan langkah selanjutnya adalah kita homogenkan masing-masing larutan yang ada pada gelas, pada tabung reaksi. Sebelum dihomogenkan, terlebih dahulu kita tambahkan laktosa ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 tetes. Lalu yang kedua, kita tambahkan sukrosa ke dalam tabung reaksi yang kedua sebanyak 2 tetes. Lalu yang ketiga, kita tambahkan fruktosa ke dalam tabung reaksi yang ketiga. Fruktosa ini kita ambil dari sampel buah jeruk. Lalu yang keempat, kita tambahkan dextrin sebanyak 2 tetes ke dalam tabung reaksi yang keempat.
Lalu yang terakhir kita tambahkan amilum sebanyak 2 tetes ke dalam tabung reaksi yang kelima. Langkah selanjutnya kita akan menghomogenkan 5 larutan tersebut. Pertama kita menghomogenkan laktosa dengan Sliwanov. Lalu yang kedua kita menghomogenkan sukrosa dengan bereaksi Sliwanov. Lalu yang selanjutnya kita akan menghomogenkan dextrin dan juga Sliwanov. Lalu yang keempat kita menghomogenkan fruktosa dengan bereaksi Sliwanov. Dan yang terakhir kita menghomogenkan amilum dengan bereaksi Sliwanov. Langkah berikutnya, panaskan 5 larutan tersebut ke dalam penangas air. Masukkan kelima tabung tersebut ke dalam penangas air yang telah berisi air mendidih. Pemanasan ini dilakukan selama 15 menit. Pemanasan ini berfungsi untuk mempercepat reaksi. Pada uji Sliwanov, hasil positif ditunjukkan pada sampel fruktosa dan juga sukrosa, di mana fruktosa berubah warna menjadi kuning positif dan juga sukrosa berubah warna menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa fruktosa dan juga sukrosa mengandung gugus keton. Pada praktikum yang telah kita lakukan dalam identifikasi karbohidrat secara kualitatif, kita melakukan 3 macam uji. Pada uji yang pertama, yaitu uji iodium, dilakukan untuk memisahkan polisakarida, monosakarida, dan juga disakarida. Dihasilkan reaksi positif pada sampel dextrin dan juga amilum, di mana dextrin terdapat endapan berwarna biru dan juga amilum terdapat endapan berwarna biru, di mana dextrin tersebut diambil dari sampel tepung dan juga amilum diambil dari sampel kanji. Mengapa dextrin dan juga amilum dapat bereaksi secara positif? Karena di sini amilum dan juga dextrin termasuk dalam polisakarida. Uji iodin bereaksi kompleks terhadap polisakarida. Yang kedua, kita lakukan uji Benedict yang bertujuan untuk mengetahui adanya gula tereduksi pada karbohidrat. Dalam uji Benedict ini, hasil positif terjadi pada sampel laktosa dan juga fruktosa. Mengapa sampel laktosa dan fruktosa dapat bereaksi secara positif? Karena laktosa dan juga fruktosa adalah termasuk karbohidrat yang mengandung gula tereduksi, di mana laktosa bereaksi positif berwarna hijau dan fruktosa bereaksi positif berwarna biru kehijauan.
Yang ketiga, kita lakukan uji Seliwanov, di mana uji Seliwanov ini bertujuan untuk mengetahui adanya gugus keton pada karbohidrat. Pada uji Seliwanov ini, hasil positif terjadi pada fruktosa dan juga sukrosa, di mana sukrosa bereaksi positif menghasilkan warna merah dan fruktosa bereaksi positif menghasilkan warna kuning plus. Mengapa sukrosa dan fruktosa dapat bereaksi secara positif? Karena di sini sukrosa dan juga fruktosa adalah termasuk karbohidrat yang mengandung gugus keton. Pada praktikum identifikasi karbohidrat secara kualitatif ini dapat kita simpulkan bahwa praktikum yang pertama kita lakukan uji iodium. Hasil positif menunjukkan bahwa sampel dextran berubah warna menjadi endapan biru dan juga amilum terbentuk endapan biru. Kemudian uji yang kedua yaitu uji Benedict, hasil positif ditunjukkan pada sampel fruktosa yang berubah warna menjadi biru kehijauan dan sampel laktosa yang berubah warna menjadi hijau. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji Seliwanov yang menunjukkan hasil positif pada fruktosa berubah warna menjadi kuning positif dan juga sukrosa berubah warna menjadi merah. Itulah tadi hasil praktikum yang telah kita lakukan pada identifikasi karbohidrat secara kualitatif. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.